Shalom adik-adik. Apa kabar Kak Vela? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, masih ingat jawaban yang ke Kak Vela? Toh Kak Iga tanya lagi ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Kak Iga dan Kak Vela ajak adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Ketong sama-sama angkat pujian. Halo, apa kabar? Semua, sekarang siapkan hati, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerjaan sorga, terima kasih Bapa untuk penyertaan dan tuntunan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doain harapan kami, haleluya, amin. Masih ada sukacita? Masih. Di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Nah, adik-adik semua, kalau masih ada sukacita, semua masih dalam tetap posisi berdiri, ketemu sama-sama angkat pujian, berani tampil beda. Satu kali lagi lebih semangat. Iblis meraku, aku telah bicara nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya. Nah, adik-adik semua boleh siap Alkitab karena ketong akan bermazmur pada Tuhan. Semua bisa buka dari Mazmur 119 ayat 153 hingga ayat 160. Kak Vela akan baca ayat yang ganjil dan adik-adik dan kakak Iga akan baca ayat yang genap. Nanti di ayat terakhir ketong baca bersama-sama. Ketong mulai. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, tetapi ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari.
Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Nah, bersama-sama, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Terima kasih adik-adik, silakan simpan Alkitab. Baik adik-adik, tiba saatnya ketong untuk mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh KBB. Oleh karena itu adik-adik semua, siap Alkitab, siap hati, ketong mau sama-sama angkat pujian Yesus Ku Panggil. Pada suatu sore yang sejuk, ada seorang anak bernama Dinda pergi ke rumah temannya. Temannya itu bernama Rose. Sesampai di rumah temannya, ia melihat boneka yang dimiliki Rose dan menginginkan boneka seperti itu. Dinda pun berpikir untuk meminta orang tuanya untuk membelikan boneka yang sama. Shalom Rose. Shalom Dinda. Dan noneng siapa? Nembe pembapa, tapi memang anta. Oh, weh. Apa? Beta ada boneka baru. Wah, lu mau lihat? Coba lihat. Bagus. Adik, pun bagus lah. Siapa yang beli? Dan mama yang beli ya. Awi, rumah pumba ya lah. Awi, Rose pun boneka pun gagalai. Be pulang be harus kasih tahu be mak kok. Bel kasih be yang begitu dong. Bapak, tadi Bapak bagaimana di kantor? Baik-baik sama Mama. Shalom. Shalom. Anak pulang dari rumahnya Rose. Sudah mak. Tadi be di Rose per rumah nih dia boneka. Terlalu gagal membeli kasih satu su. Aduh anak Bapak belum terima gaji, jadi belum ada uang. Jadi Dinda sabar-sabar dulu Mama ya besok mau tahu nah titik besok harus ada itu boneka. Dinda, lebih baik Dinda buang jajan Mama kasih di sekolah tuh. Dinda tabung. Kalau Dinda tabung nanti jadi lebih banyak. Dinda bisa beli boneka yang besar dan lebih bagus dari Rose punya. Betul kok Mama. Iya betul, jadi Dinda sabar-sabar dulu sambil menabung. Nah iya mak, nanti be tabung biar beda boneka lebih besar. Setelah 2 bulan Dinda menabung, akhirnya Dinda pun membuka celengannya dan pergi membeli boneka yang lebih besar dan bagus. Salam adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kami ajak adik-adik di rumah, kita siap hati, siap Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu, KBB akan pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga,
Bapa yang kami sembah anakmu Yesus Kristus, kami akan mendengar firman-Mu Bapa, kiranya Engkau memelawat kami, Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat melakukan setiap firman yang kami baca ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini firman yang akan kita dengarkan terambil dari Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Adik-adik yang di rumah bisa pause dulu YouTube-nya, bisa pause dulu videonya sambil kita baca bersama. Oke, kita sudah membacanya secara bersama-sama. Nah, jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yakub. Adik-adik yang terkasih, 1 bulan yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus. Di situ kita sudah merayakan hari keturunan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan kita, akan melindungi kita, akan memberkati kita, dan akan menyertai kita. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang buah-buah roh. Sekarang Kak Baby mau tanya, ada berapa buah-buah roh yang adik-adik tahu? Ada 9 buah-buah roh. Yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Nah, 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih, kita sudah belajar tentang sukacita, dan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang damai sejahtera. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Dari cerita yang sudah kita baca, yaitu Yakub dan Rahel, kita akan belajar bersama-sama. Adik-adik, kita sudah dengar cerita tadi, kita sudah baca cerita bahwa Yakub dia membuktikan kesabarannya untuk bisa mendapatkan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi Yakub itu dia melihat Rahel. Jadi ceritanya waktu Yakub pergi ke Bani Timur, di situ dia bertemu dengan pamannya yaitu Laban. Nah, nanti Kak Baby akan tunjukkan gambar di video yang mana namanya Yakub dan Laban. Di situ Yakub bertemu dengan Laban, dan Laban itu adalah saudara dari mamanya, saudara dari mamanya Yakub. Nah, Laban itu dia punya 2 orang anak, yaitu yang pertama Lea dan kedua Rahel, 2 anak perempuan. Terus Yakub ini dia jalan dan dia melihat anaknya yang namanya Rahel ini cantik sekali. Terus dia lihat Rahel, terus dia jadi suka sama Rahel. Dia jadi suka, terus dia bilang nih sama pamannya itu, pamannya Laban ini, papanya Rahel. Jadi dia bilang kalau dia menginginkan si Rahel untuk menjadi pendampingnya atau istrinya. Terus mereka berbicara, akhirnya Laban bilang, kalau kamu menginginkan Rahel, berarti kamu harus bekerja bersama saya di sini. Jadi akhirnya Yakub setuju. Dia setuju untuk dia akan bekerja di tempat pamannya ini. Adik-adik, kita sudah dengar cerita bahwa tadi Yakub dia bekerja selama 7 tahun. Laban meminta dia untuk bekerja di tempat itu selama 7 tahun. Jadi dalam perjalanannya Yakub bekerja selama 7 tahun. Pada waktu 7 tahun selesai, Yakub dia meminta Rahel, dia meminta si Laban, saya sudah selesai kerja nih. Sekarang
berikan si Rahel untuk saya gitu. Terus si Laban bilang kalau Laban pertama dia bilang oke, nanti saya akan memberikan Rahel. Tapi pada saat dia mengadakan pesta malamnya, ternyata dia curang di situ adik-adik. Dia curang, dia tidak memberikan Rahel, tetapi dia memberikan anaknya yang perempuan yang satu, namanya yang tadi kakak bilang namanya Lea. Nah, dia memberikan Lea kepada si Yakub, bukan Rahel itu. Dia malah memberikan Lea. Terus giliran besoknya Yakub kan kaget, dia lihat, loh ini bukan Rahel, ini Lea. Aduh, jadi sudah akhirnya dia pergi ke Laban, terus dia ketemu Laban, dia bilang, itu bukan Rahel, itu Lea. Sekarang kan saya sudah saya sudah bekerja selama 7 tahun. Sekarang berikan Lea, dia bilang gitu, berikan Rahel, dia bilang gitu. Tapi ternyata si Laban bilang gini, Laban bilang, kalau kamu mau Rahel lagi, ini kamu harus bekerja lagi selama 7 tahun lagi. Terus Yakub pikir-pikir, karena dia begitu menginginkan si Rahel, dia bilang, oke lah, dia akan kerja lagi di Laban 7 tahun lagi. Jadi adik-adik tahu, dia selama bekerja itu totalnya di tempat Laban itu 14 tahun. 7 tambah 7, 14. Selama 14 tahun dia bersabar, dia tetap tekun, dia tetap ikut apa yang dia inginkan. Dia pikir, saya ingin mendapatkan sesuatu, saya harus melakukan sesuatu. Jadi si Yakub dia terima. Jadi selama 14 tahun dia bekerja. Jadi 7 tahun itu dia bekerja lagi. Terakhir, tapi yang menarik dari sini, karena Yakub dia begitu menginginkan, jadi dia merasa 7 tahun ini tidak berarti apa-apa gitu. Dia merasa cuman sebentar, karena dia menikmati setiap apa yang dia inginkan, setiap proses yang dia lakukan, dia sangat menikmati. Jadi dia tidak ada mau berkeluh kesah atau apapun, dia tetap percaya apa yang dia lakukan pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Itu terbukti dengan setelah 14 tahun kemudian dia berhasil mendapatkan Rahel sebagai istrinya atau pendampingnya. Nah, adik-adik, itu sedikit cerita tentang Yakub. Kita sudah mendengar bagaimana perjuangan Yakub. Dia tetap tekun, dia tetap semangat apapun yang terjadi kepada dia, meskipun dia ditipu, apapun yang terjadi, meskipun dia merasa saya kok dicurangi sama si Laban, tapi dia tetap teguh, dia tetap tekun, dia tetap berproses, dia tetap percaya kalau kesabarannya itu akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama yang kakak ingin bagi kepada kita semua, yaitu yang pertama, bukti dari mengasihi adalah kita berjuang dengan kesabaran. Jadi karena Yakub begitu mengasihi Rahel, dia begitu menginginkan Rahel untuk menjadi pendampingnya, dia menghabiskan 14 tahun dalam hidupnya. Adik-adik bayangkan, selama 14 tahun itu banyak hal yang terjadi. Pasti dia merasa sakit, ada naik turunnya. Dia merasa sakit, dia merasa tertindas, atau dia merasa apapun, pasti ada suka dukanya selama 14 tahun itu saat bekerja kepada Laban itu. Namun dia tetap memegang teguh
tekadnya, dengan kesabarannya, dia mampu membuktikan bahwa dia apapun yang dia lakukan dengan kasih, dengan kesabaran akan mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, kesabaran akan berbuah manis bagi siapapun yang mau bersabar. Hal ini sudah dibuktikan oleh Yakub, kita sudah dengar itu. Terus yang pasti selama 14 tahun itu Yakub tidak sendiri, Yakub tidak berjuang sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kalau kita menginginkan sesuatu, kita menginginkan dari fragmen yang tadi kita sudah lihat, dari cerita yang tadi kita sudah lihat, kalau kita menginginkan sesuatu, kita tidak mungkin kita hanya berdiam diri terus akan diberikan, kan tidak. Kita akan melakukan sesuatu untuk kita bisa mendapatkannya. Contohnya tadi itu kita sudah lihat saat kita menginginkan boneka, ada teman yang punya boneka terus karena belum punya uang, oke, baik, saya akan bersabar, saya akan tenang, saya akan bersabar untuk menabung setiap hari, dan pasti saya akan bisa membeli boneka yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih besar, seperti itu. Contoh lain atau dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita ingin mendapatkan juara, ranking di sekolah, kita tidak mungkin duduk diam atau menyontek, tidak mungkin. Itu hal-hal yang tidak dilakukan oleh anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu tidak akan terjadi kepada kita dan adik-adik. Kakak percaya itu. Yang kita lakukan adalah kita pasti akan giat belajar. Dengan sabar, dengan tekun, kita belajar setiap hari, setiap saat, kita tenang, dan pada saat ujian nanti, kita pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dan kita dapat nilai yang memuaskan kita. Dibanding dengan kalau kita mendapatkan nilai dengan menyontek, wah, yang pertama itu Tuhan Yesus sudah marah karena kita berbuat curang. Yang kedua, kita tidak merasa puas karena itu hasil pekerjaan kita. Ya. Jadi seperti itu contoh, ataupun kalau misalnya di lingkungan sekolah atau tempat kita bermain, ada yang mengganggu kita, ada yang mau berkelahi dengan kita bisa sabar menghadapi teman, kita bisa sabar untuk tidak mau membalas, kita bisa sabar untuk tetap mengasihi dia, seperti itu. Nah, yang pasti adik-adik, kita harus minta tuntunan dan penyertaan dari Tuhan untuk kita dapat melakukan semua bukti kasih yang dengan sabar itu, bukti kesabaran itu, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Oke adik-adik, yang kakak mau bilang di sini adalah intinya kesabaran yang kita lakukan dengan ketekunan dan pengorbanan. Tentu saja kita juga harus meminta kekuatan dari Tuhan. Kesabaran yang kita jalani dengan tuntunan Tuhan itu akan berbuah manis. Amin. Oke. Demikian firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, kiranya bisa memberkati adik-adik dan keluarga di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. KBB akan tutup firman Tuhan kita, cerita kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dan Anak Yesus Kristus, kami sudah selesai mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau mau sertai kami, Engkau memberkati kami selalu, sehingga apa yang sudah kami baca, kami belajar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik semua, semuanya telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan tadi juga sudah menyaksikan fragmen dari kakak-kakak. Nah, ketong akan bersama-sama doa syafaat, tapi sebelum itu ketong angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, mari kita tenangkan hati, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah, anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami selalu. Apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memulihkan keadaan dunia ini, sehingga kami anak-anak-Mu bisa kembali bersekolah minggu di gedung gereja. Kami bisa berkumpul bersama teman-teman yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu. Kiranya kami selalu diberkati. Begitu juga dengan keluarga kami Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.